Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Maulidasari, NPM 20210302. Di sini saya akan membacakan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, pemikiran ekonomi di masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul atau utusan Allah. Rasulullah SAW diberi amanat untuk menambah dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia, sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Karena kehidupan dunia yang hakiki hanya dalam rangka mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 17. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sehingga amalan atau aktivitas yang menyangkut muamalah atau perekonomian juga diarahkan untuk kegunaan ibadah zakat ini sungguh penting dan banyak, baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang miskin. Kegunaan zakat antara lain: yang pertama, menolong orang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah atau masyarakat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, sebagai ucap syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang keempat, mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari orang miskin yang lemah iman dan lemah pemahaman agamanya. Yang kelima, mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai di antara golongan kaya dan miskin. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Pemikiran-pemikiran pokok yang berkaitan muamalah Islam telah sempurna di zaman Rasulullah SAW. Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 telah menutup sekaligus telah sempurna segala peraturan mulai dari akidah sampai muamalah. Namun demikian, pemikiran ekonomi Islam terkait operasional dan berkembang hingga pada masa Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah sahabat Rasulullah SAW dalam pelaksanaan pemikiran ekonomi Islam. Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Nabi SAW dijadikan dasar teori pokok ekonomi para khalifah tersebut dalam menata kehidupan ekonomi umat Islam. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pada ahli ekonomika, Islam kontemporer berupa membahas ekonomi Islam secara modern, di mana mereka menggunakan metode-metode ilmiah antara lain lebih rasional, empirik, dan aplikatif, sehingga kajian lebih banyak dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer atau kekinian. Karena kenyataannya pada abad ke-20 permasalahan ekonomi lebih kompleks dan pilik. Demikian juga para ahli ekonomi Islam kontemporer diterapkan di negara Eropa yang ternyata banyak memiliki kelemahan. Sedangkan Zargham membahas dengan membagi topik-topik kajian menjadi 3 kelompok tema, yaitu yang pertama, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional baik dalam tataran filosofi maupun praktikal. Yang ketiga, membahas yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun makro.